Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irliani, NPM 1820060034, lokal 7C non reguler. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin utama dalam tugas makalah saya tentang politik ekonomi kerakyatan. Hal ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas final tes ekonomi politik. Poin pertama, definisi politik ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, Dr. Andos Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian. Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Poin yang kedua, tujuan ekonomi politik. Yang pertama, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Yang keempat, membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Yang kelima, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh atau dikelola dan ditetapkan sesuai dengan norma hukum. Yang ketiga, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Seperti telah disampaikan saya di atas tadi bahwa negara memiliki peranan sangat besar dalam penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Kendati masyarakat tetap menjadi sasaran utama dalam aktivitas ekonomi, tetapi prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan hanya bisa berjalan dengan baik jika pemerintah mau berperan aktif. Contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia yaitu dibentuknya koperasi. Salah satu contoh nyata penerapan dari sistem ekonomi yang berlandasan pada ekonomi rakyat adalah dibentuknya koperasi. Pembentukan ini bukan tanpa tujuan melainkan sebagai bentuk pengalaman dari pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau prinsip ekonomi kerakyatan. Tujuan dibentuknya koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari masyarakat perdesaan sampai masyarakat menengah. Poin yang keempat, ada 3 peran yang harus dilakukan negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara BUMN. Yang ketiga, memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memakmurkan rakyat. Poin kelima, ada 2 hal penting lagi yang seharusnya dikerjakan juga oleh negara, yaitu yang pertama, melakukan pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di samping itu, negara juga harus menerapkan pajak yang progresif dan memberi subsidi. Yang kedua, memelihara stabilitas keuangan negara, juga berperan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang ada agar selalu berjalan sesuai aturan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.